Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Walaqad intahal muridun li wilayatillahi ta'ala bi talabi syurutiha bi idlalin nafsi ila muntahad da'ati wal khissah hatta ruwiya anna ibnal Karanbi wa huwa ustadzul Junaid da'ahu rajulun ila ta'amin thalatha marrat thumma kana yarudduhu thumma yastad'ih fayarji'u ilaihi ba'da dhalik hatta adkhalahu bil marratir rabi'ah fasa'alahu an dhalik faqala qad raddat nafsi ala dhulli qad rudtu nafsi ala dhulli 20 sana hatta sarat bimanzilatil qalbi yutradu fayantaridu thumma yud'a fayurmalahu azmun faya'ud walau radattani 50 marratan thumma da'awtani ba'da dhalik la ajabtu wa anhu aidan annahu qala nazaltu fi mahillatin fa'uridtu fiha bis-salah fatashattata ala qalbi fadakhalatul hammam wa 'adaltu ila thiyabin fakhirah fasaraktuha wa labistuha thumma labistu murakka'ati fawqaha wa kharajtu wa ja'altu amshi qalilan falahikuni fanaza'u murakka'ati wa akhadhu thiyaba wa saffa'uni wa awja'uni darba fasirtu ba'da dhalika u'rafu bilisil hammam fasakanat nafsi ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah ta'ala pada mencari syarat-syaratnya dengan merendahkan, menghinakan diri kepada kesudahan hina dan remeh. Artinya bahwa seseorang murid yang hendak menjadi seorang waliullah, yang mana di antara syaratnya untuk menjadi waliullah itu terlebih dahulu menghinakan dirinya, merendahkan dirinya pada kesudahan hina dan remeh. Sehingga telah diriwayatkan bahwa Ibnul Karanbi yaitu guru Al-Junaid Al-Baghdadi, tentu sebelum jadi guru oleh Junaid. Artinya Ibnul Karanbi ini dalam perjalanan beliau menuju kewalian, beliau itu dahulunya waktu beliau menjadi seorang murid itu diundang makan oleh seseorang laki-laki sampai 3 kali, kemudian mengembalikannya, kemudian laki-laki itu mengajaknya lagi dan ia pun kembali lagi, sehingga masuklah pada yang keempat kalinya. Itu maksudnya Ibnul Karanbi ini sewaktu beliau menjalani jalan kewaliannya, beliau bersangatan dalam meremehkan diri sidin sendiri, dalam menghinakan diri sidin sendiri, sehingga pernah beliau 3 kali diundang orang makan. Satu kali diundang makan, begitu sampai di rumah orang diusir orang.
Padahal mengundang itu sendiri orangnya yang mengusir. Yang kedua pulang dikiau pulang ke rumah itu, begitu parak sampai rumah diusir pulang. Yang ketiga dikiau orang pulang ke rumah, begitu sampai parak rumah diusir orang pulang. Sampai kali yang keempat diundang orang pulang ke rumah, hanya suruh orang masuk. Maka laki-laki itu bertanya kepada Ibnul Karambi tentang yang demikian. Kenapa jurang pian hakunnya? Jar sinang mengundang nih. Pian hakunnya datang ke undangan ulun. Pertama ulun undang, begitu pian datang ke rumah ulun tulak. Ulun undang pulang pian datang ke rumah ulun tulak. Ulun undang pulang pian ke rumah datang ulun tulak pulang. Ulun undang pulang yang keempat pian datang pulang, hanya ulun suruh masuk. Kenapa pian hakunnya macam itu? Model diulu-ulu. Ibnul Karambi menjawab, sungguh aku telah melatih diriku dalam kehinaan selama 20 tahun. Sehingga ia seperti anjing yang diusir, maka ia terusir. Kemudian ia dipanggil dan dilemparkan untuknya tulang, maka ia kembali. Dan jikalau kamu mengembalikan aku, mengusir aku sampai 50 kali, kemudian kamu ajak aku sesudah itu, niscaya saya perkenankan. Nah, ini artinya contoh teladan bagi orang yang ingin mencapai kewalian itu mesti sanggup dihinakan oleh orang. Orang yang ingin mencapai kedudukan tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu dalam perjalanannya itu pasti ada menemui hal yang demikian. Nah, di mana dia sanggup menahan diri bagaimanapun orang merimihkan dia, sanggup menahan bagaimanapun orang menghinakan dia, karena mereka sudah menganggap diri mereka itu hina terlebih dahulu. Jadi andai kata dihina akan orang, mereka tentu kada akan merasa hina lagi. Nah, orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya tinggi. Orang yang merasa dirinya tinggi. Kalau orang yang merasa dirinya tinggi itu mudah merasa terhina, mudah merasa tersinggung, mudah merasa diremehkan, karena ia menganggap dirinya itu ada kedudukan, dirinya itu ada harga diri. Padahal untuk menjadi kekasih Allah, seseorang itu harus menghilangkan harga dirinya itu, supaya dirinya itu jangan ada lagi berharga. Yang berharga itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita menganggap ada selain Allah yang berharga, maka kita kada akan bisa mencapai kewalian itu. Apakah manusiakah, bendakah, barang apapun, hatta diri sendiri, bila masih kita anggap bahwa itu punya harga, kada akan bisa mencapai derajat wilayah, derajat kewalian. Nah, jadi dalam perjalanannya seorang itu menjadi waliullah, inya sudah pasti melalui jalan di mana dia itu dihinakan orang, di mana dia itu diremehkan orang. Bila mana dia sabar menghadapi demikian, nah dia akan mencapai, akan naik ke tingkatan yang berikutnya itu. Itu salah satu di antara 4 ujian, kan ada dikisahkan dulu 4 ujian yang dijalani oleh seorang yang menuju waliullah itu. Ada pertama diuji dengan kemiskinan. Begitu dia masuk ke jalan menuju kewalian, menuju ma'rifatullah, dia bisa diuji dengan kemiskinan. Dulunya hidupnya nyaman, dulu hidupnya serba ada. Begitu masuk dalam jalan kewalian, hartanya habis, kebunnya habis, binatang ternaknya habis, perdagangannya bangkrut, semua bangkrut. Ini adalah ujian.
Bila dia bisa menghadapi demikian, dia akan naik ke tingkatan berikutnya. Nah, tingkatan berikutnya apa? Dia bisa diuji dengan kekayaan. Ada orang yang dulunya miskin hidupnya susah sudah. Begitu ia hendak jadi wali, beramal amalan orang wali, belajar ilmu orang wali, diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah. Nah, macam-macam diberi Allah rezeki kekayaan. Padahal dulu waktu belum hendak kayak itu miskin hidupnya. Nah, ini cobaan juga dari Allah. Apakah ia meneruskan perjalanannya ataukah ia terganggu dengan banyaknya harta benda yang diurusnya itu. Nah, termasuk juga pujian hinaan. Ini langkah berikutnya. Orang yang mencapai hendak jadi wali itu pasti melalui dihina orang, dipuji orang. Nah, dihina dulu, dicaci maki, dipadahkan orang apa itu ini. Bila inya kadang menghiraukan itu, kadang membalasi itu, nah dia akan naik lagi. Naik kemana? Ke derajat yang keempat, bisa pujian pulang. Sudah lawas dihina orang berapa tahun, diijik orang, dirimihkan orang, tapi inya sabar aja terus beribadah kepada Allah. Nah, diganti Tuhan lawan pujian. Seluruh alam hampirnya memuji inya, membesarkan inya, memuliakan inya. Apakah inya senang dengan itu? Nah, bila inya melanggapi itu, menyenangi itu, maka dia akan terhenti sampai di situ. Jadi itu termasuk di antara syarat orang yang menjadi wali. Nang jenisnya itu malah disebut dengan salikin. Ini ada juga orang wali itu dari golongan majzubin. Nah, orang wali golongan majzubin ini orang wali nang kada ada sekolahnya. Inya beramal biasa aja, menuntut ilmu seadanya aja, kada melalui latihan timbul jadi wali. Nah, ini ngarannya golongan majzubin. Nah, itu banyak juga itu. Cuma majzubin ini biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai keturunan wali. Nah, ini moyangnya kah bahari ada wali atau kuitannya kah wali. Karena anaknya itu bisa mengaji, kada mengaji, beramal kada beramal, timbul wali. Itu berkat doa orang tuanya. Nah, tapi yang lebih banyak, yang umumnya itu kewalian itu dicapai dengan suluk, dengan perjalanan tadi. Nah, melalui cobaan, melalui macam-macam halangan. Dari Ibnul Karambi pula, Karambi, kapra nun ba. Dari Ibnul Karambi pula bahwa ia berkata, saya bertempat tinggal di suatu tempat, maka saya terkenal di tempat itu sebagai orang saleh. Nah, beliau berdiam di situ, dipadahkan orang, dianggap orang sedintu orang yang saleh. Maka kacaulah pikiran hatiku. Dipadahkan orang saleh, aku ini terganggu. Karena datang orang berhilang, datang orang mencari. Dipadahkan orang saleh. Maka beliau masih dalam perjalanan, dalam suluk artinya. Kemudian ujar Zidin, saya masuk kamar mandi. Hammam itu pemandian orang banyak. Jadi hammam itu biasanya satu tempat yang didindingi dengan dinding, misal luasnya 10 kali 10 meter, ruangannya didinding dengan dinding. Nah, di situ ada WC, di situ ada kolam, tempat orang mandi. Nah, itu ngarannya hammam. Saya tengok di kamar-kamar mandi itu ada pakaian-pakaian yang megah, pakaian yang larang, yang mahal.
Lalu dia sidin kucuri pakaian itu, kucuntan. Kemudian saya keluar dari kamar mandi itu dan berjalan dengan pelan-pelan, begimit berjalan, supaya orang melihat nih pada aku pakai baju cuntanan, kayak itu maksudnya. Ini berjalan begimit-gimit. Maka orang banyak mengikutiku dari belakang dan mereka menarik pakaianku yang bertambal, lalu mereka mengambil pakaian-pakaian yang megah itu. Mereka menempiling dan menyakitiku dengan pukulan. Maka jadilah saya sesudah itu terkenal dengan pencuri di kamar mandi. Nah, kejadian itu, lalu aku dikenal orang punang maling di kamar mandi itu kajurang. Nah, sudah dikenal orang jadi maling, lalu orang kada lagi menghiraukan sidin. Orang saruan kada diundang orang lagi, orang yang beilang kada beilang lagi, orang yang bakawan kada mengawani lagi. Lalu di sidin maka tenanglah jiwaku. Nah, kada lagi nak mengganggu dalam perjalanan sidin beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah mereka melatih diri. Seperti itulah mereka melatih diri. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Kemudian dilepaskan pula dari memandang kepada diri sendiri. Nah, makanya tadi kalau kita masih menganggap bahwa makhluk itu ada berharga, diri ini masih ada berharga, kada akan bisa mencapai wilayah itu. Allah itu hanya mengangkat walinya, orang-orang yang hanya mengakui Allah itu yang berharga. Allah hanya mengangkat walinya kepada orang-orang yang mengakui hanya Allah itu yang berharga. Nah, selain daripada Allah itu kada berharga, hatta dirinya sendiri. Nah, bila itu kada berharga, lalu inya kada bergantung lagi lawan itu, kada berharap lagi lawan itu, kada minta puji lagi lawan itu. Kita misal sembahyang di hadapan banyak kambing. Kambing itu berharga lah bagi kita untuk sembahyang kita. Bisakah kambing itu memuji amun kita baik sembahyang kita? Kada bisa. Bisakah kambing itu mencela amun sembahyang kita kada bagus? Kambing kada mencela. Nah, jadi anggaplah orang-orang itu seperti kambing. Jadi sembahyang kita walaupun di tengah manusia kada akan mempengaruhi keikhlasan kita artinya. Karena orang yang memandang kepada dirinya, ia terdinding dari Allah Ta'ala. Orang yang masih ada menganggap selain Allah itu harga, baik dirinya sendiri akan terdinding daripada Allah. Harga itu maksudnya taksir. Nah, taksir itu artinya yang memberi bekas. Bila kita ada menganggap sesuatu yang masih memberi bekas selain Allah, kada akan bisa menjadi kekasih Allah. Dan kesibukannya untuk diberi sendiri itu, dan kesibukannya untuk diri sendiri itu adalah hijab baginya. Orang yang masih menganggap harga diri, nah itu hijab bagi dirinya kepada Allah. Maka sebagian manusia ini ada benar yang menganggap dirinya itu berharga. Sedikit-sedikit kesinggung. Gimana aja harga diriku? Nah, kayak larang benar itu dirinya tuh. Kalau ada salah sedikit udah singgung aja. Itu berarti larang benar dirinya itu harganya. Allah ada ketujuh orang melarang diri itu. Maka tidak ada antara hati dan Allah itu penghalang yang jauh dan dinding yang menghalangi. Sebenarnya antara hati dengan Allah itu kada ada dinding yang menghalangi. Dan hanya saja jauhnya hati itu adalah sibuknya hati dengan selain Allah atau sibuknya hati dengan dirinya sendiri.
dan paling besar pendinding adalah kesibukan nafsu itu. Kadang-kadang orang bisa hartanya diganggunya kada jadi soal, keluarganya diganggu, ini kada masalah kan. Tapi kadang-kadang kalau sudah dirinya diganggu, nah di situ inya merasa direndahkan harga dirinya. Nah, ini orang yang mesti dibuangi. Memang manusia orang per orang itu kada sama. Yang mesti dibuangi dalam dirinya itu untuk menuju kewalian atau menuju ma'rifat itu. Penyakit manusia ini kada sama. Ada manusia yang tahan dihina, tahan. Kalau sambat orang bungol ketawa aja kalau bapak, sambat orang pasik kan jadi masalah. Nah ini manusia yang tahan dalam bidang harga diri. Tapi kalau urusan